Pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh orang tua, yaitu kapan sebenarnya bayi bisa duduk dan bagaimana cara melatih atau menstimulasi bayi supaya bisa cepat duduk. Jadi Bun, sebenarnya kemampuan masing-masing anak ini bisa berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Jadi tergantung dari kemampuan si kecil dan bagaimana cara kita melatih atau menstimulasinya. Karena kemampuan anak agar cepat duduk ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan atau kekuatan dari motorik kasarnya, yaitu yang melibatkan otot-otot besar seperti otot leher, punggung, kemudian pinggang, dan juga perut. Nah, ini harus kuat ataupun siap. Selain itu dipengaruhi oleh motorik halus juga, jadi kesiapan untuk memegang ataupun menggenggam sesuatu. Sebelum bayi bisa duduk sendiri, ia akan mempersiapkan diri untuk memasuki tahapan ini dan akan menunjukkan beberapa tanda. Nah, jika Bunda mendapati tanda-tanda berikut, tentunya ini adalah merupakan tanda bahwa si kecil sedang mempersiapkan dirinya untuk bisa duduk. Ada beberapa tanda atau tahapan ketika bayi sudah mulai proses belajar duduk. Yang pertama adalah jika si kecil mulai biasa atau sering memiringkan badannya. Memiring-miringkan badan ini merupakan tahap awal proses belajar duduknya si kecil ya Bun. Jadi Bunda harus merasa lega jika si kecil sudah mulai memiring-miringkan badannya. Biasanya memiringkan badan ini terjadi di usia 3 atau 4 bulan. Namun di usia ini Bunda jangan terlalu banyak mengintervensi pergerakan si kecil. Jadi biarkan ia melakukan pergerakannya sendiri. Artinya Bunda bisa biarkan si kecil bergerak secara alami dan biarkan ia belajar secara mandiri. Tapi bukan berarti tidak memperhatikan si kecil ya Bun. Karena di tahap ini Bunda bisa tetap stimulasi si kecil, tentunya dengan memberikan mainan yang berwarna atau berbunyi atau yang menarik perhatiannya di sekitar si kecil, supaya ia tertarik untuk meraih benda tersebut dengan cara memiring-miringkan badannya. Tanda yang kedua adalah ketika bayi bisa mengangkat kepala atau menahan kepalanya pada saat posisi tengkurap. Nah, ini merupakan tanda bahwa otot leher dan juga otot punggungnya sudah mulai kuat. Biasanya ini terjadi di usia 4 bulan, tapi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jika bayi bisa melakukan hal ini di usianya 4 bulan, ini hal yang baik ya Bun. Namun jika belum, Bunda harus rutin menstimulasi, yaitu dengan melakukan tummy time atau menengkurapkan bayi di permukaan yang lembut. Biarkan ia belajar mengangkat-angkat kepalanya supaya otot leher dan juga punggungnya semakin kuat. Tahapan atau tanda yang ketiga adalah tangan bayi sudah bisa menopang badannya. Nah, ini terjadi di usia 4 bulan juga ya Bun. Jadi bersamaan dengan si kecil mulai mengangkat atau menahan kepalanya. Untuk tahapan ini sangat penting ya Bun, karena nantinya tangan bayi harus cukup kuat untuk menopang badannya. Jadi Bunda juga harus stimulasi untuk membantu memperkuat otot tangannya. Dan caranya bisa membantu si kecil melakukan tummy time ataupun menengkurapkan si kecil dalam waktu yang lebih lama dari biasanya. Tanda atau tahapan yang keempat, duduk 1-2 detik kemudian jatuh. Nah, kemampuan ini biasanya akan dilakukan bayi ketika usianya 5 bulan. Di tahapan ini, bayi akan bisa bertahan duduk 1-2 detik, kemudian perlahan memiringkan badannya lalu jatuh ke samping. Nah, kalau misalnya Bunda mendapatkan tanda ini, jangan khawatir ya Bun, ini adalah hal yang normal. Namun, Bunda harus tetap perhatikan atau waspada. Di tahapan ini Bunda bisa stimulasi atau latih si kecil ya. Caranya Bunda bisa dudukkan si kecil di pangkuan Bunda atau letakkan ia di kursi dengan bantuan bantal penyangga. Namun pastikan ketika Bunda melakukan hal ini, si kecil tidak tinggal sendirian. Tahapan yang kelima adalah bayi bisa duduk lebih lama dengan topangan. Nah, ini merupakan perkembangan lanjutan ya Bun. Ia akan bisa duduk lebih lama dengan posisi badan yang seimbang. Proses ini terjadi di usia 6 bulan. Walaupun badannya sudah seimbang, tapi ini belum cukup stabil ya Bun. Jadi masih perlu penopang. Jadi Bunda tetap berikan bantal penyangga ya di samping kiri kanan si kecil atau di sekitarnya. Dan ini merupakan proses ataupun tanda akhir di mana nantinya si kecil sudah siap untuk belajar duduk sendiri tanpa bantuan atau penyangga.
Lalu pertanyaannya, pada usia berapa bayi bisa duduk sendiri tanpa bantuan? Nah, seperti dijelaskan di awal ya Bun, kecepatan atau kemampuan bayi bisa duduk sendiri ini bisa berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ada bayi yang bisa duduk sendiri tanpa bantuan ini sekitar usia 7 bulan. Namun, tidak jarang juga bayi bisa duduk sendiri lebih lama, yaitu bunda harus menunggu sampai usia 9 bulan. Namun menurut penelitian atau studi yang sudah dilakukan, rata-rata atau pada umumnya bayi bisa duduk itu sekitar usia 8 bulan. Walaupun usia bayi tidak menjadi patokan kapan ia bisa duduk sendiri tanpa bantuan, namun bunda harus waspada ya ketika si kecil sudah sering distimulasi tapi belum bisa duduk sendiri di usianya lebih dari 9 bulan. Nah, bunda harus segera konsultasikan atau periksakan ke dokter untuk memantau atau melihat apakah perkembangan si kecil sudah sesuai standar atau tidak. Nah, itu tadi beberapa tanda atau tahapan bayi proses belajar duduk. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat ayah, bunda, atau orang tua di rumah ya. Dan semoga si kecil tambah hari tambah pintar dan selalu sehat. Salam buat si kecil dan terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa.